Halo kaum pemula, kaum recehan, rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih pada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang belum mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan siang kali ini gue mungkin tidak akan membahas salah satu project ya, token ataupun koin, tetapi di sini kita lebih ke sharing aja gitu. Kita tukar pikiran di sini ya. Jadi buat teman-teman, apabila kalian nantinya ya, ketika kita sudah bahas semuanya, buat teman-teman juga apabila memiliki pendapat pribadi, opini pribadi, silahkan tuangkan di kolom komentar. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya, gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja nih kita cek-cek market terlebih dahulu. Nah, di mana sekarang ini gua buka di exchange Binance dan untuk kondisi market mulai kembali merah merona ya. Di sini Bitcoin aja mengalami penurunan 1,62% dan beberapa altcoin pun ini lebih cenderung merah. Nah, jadi kira-kira sekarang ini bakalan bahas apa nih, Bang? Oke, jadi di sini yang gue bilang tadi ya, kita lebih ke sharing aja gitu ya untuk pembahasan kali ini. Karena di sini ada salah satu berita yang menurut gue ini menarik banget buat kita sampaikan ya, khususnya untuk kaum pemula nih ya, buat orang-orang yang baru mau masuk ke dunia cryptocurrency ya. Sekarang kita sharing-sharing aja di sini. Termasuk gue sendiri pun ya, gue masih terhitung newbie lah gitu di dunia cryptocurrency ya. Makanya kita sharing-sharing aja nih buat teman-teman yang sudah lama sekali ya, mungkin dari tahun 2012, 2013 sudah terjun ke dunia cryptocurrency ya. Kita bisa sharing-sharing di sini. Nah, jadi kira-kira informasinya seperti apa? Nggak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, diangkat oleh thecryptobasic.com, menjadi kaya dari Bitcoin, apakah itu hanya mimpi atau peluang nyata? Nah, kira-kira bagaimana menurut tanggapan kalian nih, para investment di cryptocurrency? Apakah kita ini hanya sekedar berangan-angan, hanya sekedar berhalusinasi, hanya sekedar menaruh harapan di industri cryptocurrency, atau memang ini peluang untuk kita menjadi orang kaya ya? Jadi di sini karena masih banyak juga orang-orang yang selalu berkomentar, "Bang, lu kalau pengen kaya lebih baik lu kerja nyata." Nah, jadi kata-kata seperti itu sering banget gua temukan ya, makanya sekarang kita bahas nih. Siapa yang tidak ingin menjadi miliarder? Lagi pula itu artinya Anda bisa cukup banyak uang untuk memenuhi semua impian Anda. Sayangnya ini hanya mimpi bagi kebanyakan orang karena menghasilkan uang bukanlah hal yang mudah. Tapi bagaimana beberapa orang menjadi begitu kaya? Sementara faktor-faktor seperti keuntungan, pendidikan, dan ekonomi itu penting. Keterampilan pengambilan keputusan dan pilihan bisnis juga memainkan peran penting dalam hasil yang sukses. Nah, jadi ini penting banget untuk kita bahas. Siapa yang tidak ingin menjadi miliarder? Ayo, siapa dari kalian yang tidak ingin menjadi miliarder? Gua jamin 1 juta% ketika beberapa orang kita tanya, "Lu mau jadi miliarder?" Jawabannya pasti mau. Tidak ada satu orang pun yang bakalan menolak ketika ditanya, "Lu mau nggak jadi orang kaya? Lu mau nggak jadi miliarder?" Gua nggak mau. Nggak mungkin kayak gitu. Pasti jawabannya iya. Semua orang pasti menjawabnya iya gitu. Karena ketika kita mempunyai cukup banyak uang, yaitu bisa menutupi kebutuhan kita lah ya. Ya untuk gaya hidup ya kita kesampingkan dulu lah. Intinya di sini ya kita untuk menutupi kebutuhan kita ya. Dan ini hanya mimpi bagi kebanyakan orang karena menghasilkan uang bukanlah hal yang mudah. Betul sekali. Menghasilkan uang itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, bahkan tidak semudah mengedipkan mata. Apalagi dengan jumlah yang banyak. Wah, itu pusing banget lah ya. Kita kerja aja yang digaji bulanan gitu. Ini susah banget gitu untuk ngerjainnya gitu ya. Apalagi kita harus menghasilkan banyak uang. Nah, makanya di sini kita harus percaya dengan yang namanya proses. Jadi di sini kita berinvestasi di dunia cryptocurrency ya, kita wajar juga untuk menaruh harapan merubah nasib ya, karena ya kita menyisihkan uang hasil kerja, hasil gaji kita gitu ke industri cryptocurrency, kita investasikan. Wajar kita menaruh harapan. Kecuali kita sama sekali tidak berinvestasi di manapun, entah cryptocurrency, emas, saham, tapi angan-angan kita tinggi, harapan kita tinggi, itu baru gua salahkan gitu ya. Itu baru tidak wajar. Tapi dengan kita yang menyisihkan uang kita hasil dari gaji ya, hasil dari lain-lain lah gitu kita investasikan, lalu kita memiliki harapan di sana itu hal yang wajar. Karena kita menaruh aset kita di sana ya dan itu pun harapan kita semua para investor di dunia cryptocurrency ya supaya kita bisa merubah nasib gitu. Dan untuk kalian yang sering bicara, yang sering berkomentar, "Bang, lu pengen kaya, pengen jadi miliarder, lu harus kerja nyata." Oke, di sini gue sambil kerja juga, Bang. Terima kasih, lu udah ngingetin gue, lu udah ngasih masukan buat gue, itu gue terima ya. Tapi di sisi lain gue pun sambil kerja, gue investasi itu ya gue uang hasil dari gaji gue gitu, hasil dari
menutupi kebutuhan gue, ini ada uang dingin gue masukkan ke sana. Bukan berarti gue investasi di industri cryptocurrency itu hanya sekedar gue cari mata pencaharian cuman di dunia kripto aja ya. Sementara di cryptocurrency itu untuk jangka panjang, tapi kita makan ini harus tiap hari gitu. Jadi gimana caranya kalau gue cuma ngandelin dari kripto? Tapi nggak kayak gitu ya bang. Gue juga sambil kerja gitu. Gue seorang karyawan juga ya. Jadi buat kalian juga ya gue makasih lah yang selalu ngasih masukan buat gue gitu. Itu gue terima banget lah intinya. Di sini kita sharing ya. Dan sekarang kita kembali lagi ke topik nih. Kita kerja. Misalkan kalian investasi sekitar 100 US dollar di kripto, di salah satu token lah, token micin gitu kan, kita angan-angan ke Rp1 lah gitu, kita anggap ke Rp1 target kita. Dengan kalian memiliki total token yang kalian miliki 500 juta token misalkan, ketika itu mencapai Rp1 artinya kalian bisa mendapatkan uang sekitar 500 juta rupiah. Kita anggaplah kita berinvestasi ini sampai dengan 10 tahun ya, sampai 10 tahun si token itu bisa mencapai Rp1, artinya 10 tahun kemudian kalian bisa mendapatkan uang 500 juta rupiah. Sekarang kita bandingkan dengan kita kerja, gaji kita UMR ya, dalam 1 tahun kita nabung 10 juta tuh. Setiap tahun kita menabung 10 juta. Untuk kita bisa mendapatkan 500 juta, kira-kira kita harus menabung sampai berapa puluh tahun ya. Logikanya ke sana aja. Jadi dengan kita berinvestasi di industri cryptocurrency hanya nunggu misalkan 5 tahun atau 10 tahun, menurut gua itu hal yang wajar ya. Karena investasi itu untuk jangka panjang gitu. Jadi jangan berharap buat kita semua juga kita investasi tahun 2022 ya, awal tahun 2023 udah pengen jadi miliarder. Ya menurut gue itu jangan terlalu naif juga lah. Walaupun memang di cryptocurrency tidak ada yang tidak mungkin, tetapi kita balikan. Jangan kita hanya sekedar memikirkan manisnya aja. Bang, tapi kan di cryptocurrency tidak ada yang tidak mungkin. Bisa juga bulan depan si token itu mencapai ke $1, ke Rp1. Betul, tapi yang harus kita balikan adalah bagaimana kalau misalkan si token tersebut itu scam, token itu nggak naik-naik, rug pull, ternyata debtnya nggak amanah. Ayo, mau bicara apa? Jadi kita di sini kita bicara rasional aja ya. Negatif positifnya kita bahas gitu ya. Dan di sini dalam dunia cryptocurrency ada beberapa kisah sukses orang-orang yang menjadi kaya dengan berinvestasi pada aset digital tersebut. Orang-orang ini menggunakan uang yang mereka hasilkan untuk membeli mobil, rumah, membayar liburan mewah dan banyak lagi. Oleh karena itu, setelah mendengar semua cerita ini, orang pasti bertanya-tanya apakah mungkin menjadi miliarder dengan berinvestasi di kripto seperti Bitcoin. Jawaban atas pertanyaan ini tidak sesederhana ya atau tidak. Nah, jadi ini yang benar-benar harus kita garis bawahi, yang harus kita pikirkan. Nah, dan untuk pembahasan yang kedua, di sini ada salah satu cerita kisah orang sukses ya dari Bitcoin atau dari kripto lah ya. Kita bicara kripto aja deh, jangan Bitcoinnya. Kita bicara kripto. Jadi di sini dalam dunia cryptocurrency katanya ada beberapa kisah sukses orang-orang yang menjadi kaya dengan berinvestasi pada aset digital tersebut. Nah, jadi di sini dengan adanya salah seorang yang pernah sukses di industri cryptocurrency, akhirnya mendapatkan perhatian banyak orang. Ya, jadi mendapatkan perhatian banyak orang yang kemungkinan inilah yang dikatakan sebagai FOMO. Ya, jadi FOMO itu adalah ikut-ikutan. Wah, si A ini sukses nih di dunia cryptocurrency, investasi di kripto itu sukses. Dia bisa beli rumah mewah, mobil mewah, jalan-jalan keliling dunia, bisa membeli ini itu gitu. Yaudah kita ikutan yuk, kita invest aja di kripto. Nah, padahal mereka tidak belajar terlebih dahulu. Dia tidak research terlebih dahulu. Dia tidak cari tahu terlebih dahulu. Dampaknya apa investasi di cryptocurrency? Jadi memang karena mindset orang itu hanya sekedar ikut-ikutan, ini yang dikatakan istilah FOMO ya. Jadi FOMO itu bukan berarti salah seorang konten kreator membahas salah satu project dengan membeberkan good news. Wah, Bang, lu FOMO, kasihan orang pemula. Nah, sebetulnya FOMO itu seperti ini ya. Jadi hanya ngelihat cerita orang, tidak research, tidak cari tahu, dia ikut-ikutan langsung beli tokennya itu. Ya udah kita tunggu nih 1 bulan ke depan kita jadi miliarder kayak si A. Kan nggak mungkin kayak gitu. Jadi di sini sebenarnya yang masih menjadi krusial gitu ya antara beberapa orang gitu di dunia cryptocurrency itu sebetulnya kita juga harus perlu banyak belajar, dan gua sendiri pun gua harus masih banyak belajar lagi sama kalian ya. Makanya di sini gua membuka untuk kalian ya, kita tuangkan di sinilah, kita sharing-sharing di sini, tukar pikiran. Jadi intinya buat kita semua para investor di dunia cryptocurrency ya, kita tetap nikmatin aja prosesnya ya. Ketika kita memang masih yakin terhadap project-project yang sekarang kita pegang dengan token-token dan juga koin yang kita pegang, ya udah kita tunggu aja ya sampai waktunya tiba. Dan buat kalian juga jangan terlalu terburu-buru gitu ingin menjadi orang kaya, ingin menjadi miliarder.
ingin mencapai ke $1, one cent dream, Rp1 ya. Kita juga harus melihat situasi dan kondisi. Apalagi sekarang ini masih isu negatif itu masih berkeliaran ya. Nah, oke, mungkin ini aja informasi yang bisa gua sharingkan buat teman-teman semua. Apabila ada yang menyinggung perasaan kalian, di sini gua mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila kalian memiliki pendapat pribadi, opini pribadi, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Oke, mungkin ini aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.